Kembali ke masyarakat Nahdien, kita melihat banyak orang-orang yang di pinggiran, di petani dan seterusnya. Sebenarnya mereka lebih akrab dengan gagasan-gagasan pembebasan kaum tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita di edisi yang ke-16 TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Setelah libur lama ya, libur akhir tahun, tahun baru. Nah, kita 2021 baru muncul sekarang gitu. Jadi memang dibikin santai ya. Nah, saudara-saudara kalian, edisi ini agak lain. Saya pakai peci. Kenapa? Nanti Anda akan tahu. Karena kita akan ngobrol dengan seorang kiai, seorang intelektual muda, dan seorang penulis yang prolific. Nah, kata orang prolific itu artinya kalau tanah itu menghasilkan banyak panen, kalau pohon itu menghasilkan banyak buah. Nah, ini penulis, artinya memang menghasilkan banyak karya dan memproduksi banyak gagasan. Nah, beliau adalah Kiai Nurholik Ridwan ya. Terima kasih ya Kiai Nurholik nih Sama-sama. Ya, ngobrol ini. Kenapa kita ngundang Kiai Nurholik? Selain dia sebagai penulis, ini kebetulan akhir bulan ini kalau tidak salah NU ulang tahun yang ke-95 ya. Nah, jadi kita mengayo bagio ulang tahun NU yang ke-95 dengan ngobrol-ngobrol dengan Kiai Nurholik. Nah, saya perkenalkan dulu. Kiai Nurholik ini menyelesaikan pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Darun Najah di Banyuwangi. Kemudian juga di Pondok Pesantren Inayatullah di Jogja. Kuliah di UIN Sunan Kalijaga, dan kalau tidak salah pernah S2 di Sanata Dharma ya. Tapi tidak selesai ya waktu itu, atau selesai? Tidak selesai, Mas. Nah, tapi itu tidak penting karena yang penting itu kan sebenarnya kontennya ya, isinya ya gitu. Jadi, nah, Kiai Nurholik ini banyak sekali menulis buku. Saya tidak tahu jumlahnya, nanti kita tanyakan ya, dan mungkin kita perlu belajar banyak dalam hal bagaimana menulis buku dan bagaimana bisa sebanyak itu. Oke. Kiai Nurholik, jadi kalau boleh tahu itu berapa judul ya buku yang ditulis itu kira-kira? Ya, kira-kira sudah puluhan lah, Mas. Puluhan? Mungkin sudah ada 20 atau berapa lah kira-kira. 20-an lebih ada ya. Iya. Itu diterbitkan apa saja ya? Misalnya ini Erlangga ya. Ada yang di Erlangga, ada di Elkis, kemudian ada nih di ada ini Diva. Di Diva ya. Ini Ercisot, wah banyak sekali. Dan beberapa naskah mungkin akan diterbitkan oleh Langgar lah kira-kira. Oh, langgar.co. Langgar.co. Oke. Jadi masih akan ada ini. Dan yang paling baru sebenarnya ini ya. Benar ya, nggak? Hitah NU itu. Hitah NU. Nah, bayangin ini ya. Hitah NU dan tebalnya nih 4 jilid. Waduh, luar biasa sekali. Saya kira ini kalau dalam konteks ini saya kira Kiai Nurholik ini pantas dapat gelar doktor ini sebenarnya sudah. Enggak ya. usah lah. Enggak kan? Sekarang kan sedang booming ya orang gelar doktor. Tapi enggak beneran. Menulis buku itu tidak mudah, dan saya kira jelas sekali karena ini pasti sangat penting sekali buku-buku ini. Memang temanya NU ya, kemudian tentang keislaman ya, dua hal itu gitu. Gus Dur ya, ini ajaran-ajaran Gus Dur, syarah 9 nilai utama Gus Dur gitu. Dulu awalnya nulis tuh tahun berapa ya? Ya sejak mahasiswa, kira-kira kita bareng generasi 98 itu. Iya. Ya ada Safik, ada yang lain yang di media massa saat itu memang menyediakan ruang untuk mahasiswa menulis gitu ya. Menulis kayak di Bernas, Japos, dua media itu sering digunakan oleh mahasiswa untuk menulis. Nah, itu kan menulis di koran. Iya, di koran. Nah, lalu kalau pas mulai menulis buku itu? Saya awalnya memang menulis di koran. Ya. Jadi belum menulis di buku. Tapi lama-lama menulis di koran jenuh karena isunya selalu berubah. Dan setiap mungkin seminggu sudah berubah. Itu untuk tenaga kecapean gitu. Yeah. Terus dari sudut gagasan juga tidak utuh, sehingga saya mengalihkan untuk menulis buku. Ya, oke. Ini
Menarik sekali penjelasannya. Dan yang menarik rata-rata buku sampean ini buku utuh semua. Buku utuh semua. Buku utuh bukan kumpulan tulisan. Buku utuh. Jadi ini kalau istilahnya kalau dulu orang nyebut kumpulan tulisan tuh non book gitu ya. Jadi buku yang bukan buku gitu. Nah, ya buku juga. Novelik ini buku beneran gitu loh, buku beneran kan. Nah, tapi kan begini, menulis di koran waktu itu bisa lebih terkenal dan honornya jelas ya. Nah, kalau nulis buku gimana ini? Ini memang penting ini. Di koran saya dulu pernah di Kompas, terus di Gatra, di Forum Keadilan itu pernah. Memang duitnya juga cepat, tapi dari sudut pikiran tuh lelah, gitu, lelah. Terus kalau buku duitnya memang nggak cepet karena dia harus 6 bulan, tapi kan sebenarnya tergantung juga bagaimana pendekatan dengan penerbit ya. Iya, betul. Pendekatan dengan penerbit. Tapi kalau memang nulis itu diniati mencari duit itu hanya akan menimbulkan malapetaka, Mas. Putus asaan. Jadi harus ada tujuan tertentu memang nulis itu. Iya, jadi saya ini memang ini tirakatnya sebenarnya ini. Iya, kira-kira tirakatnya gitu. Artinya kalau memang tujuannya cari duit ya jangan bikin buku. Ini di Indonesia gitu. Ya. Kalau dia laku alhamdulillah, kalau enggak ya juga alhamdulillah, gitulah ya. Nah, kira-kira kalau menulis cepat kayak gini ini, menulis banyak seperti ini biasanya sampai nulisnya tuh jam berapa mulainya itu? Ini kayak semacam tip lah ya, tip. Hampir semua tulisan saya kan mengambil sumber-sumber. Jadi agak melelahkan sebenarnya. Nulis itu lebih cepat, itu refleksi. Satu dudukan selesai. Tapi saya mengambil porsi nulis itu yang berdasarkan sumber-sumber karena saya berbicara dengan para alumni sarjana itulah kira-kira atau teman-teman sarjana. Terus porsi waktu itu saya ambil memang sejak pagi. Jadi pagi itu jam 7 itu sudah saya mulai nulis. Nanti jam 9 istirahat. Sampai istirahat terus nanti diteruskan lagi sampai jam 11. Nah, gitu. Itu kalau udah itu ya istirahat lagi, sholat. Dan nanti teruskan lagi kalau masih waktu cukup. Tapi kira-kira sebelum duhur itu sudah pasti harus menulis. Gitu ya. Itu tiap hari sampai lakukan. Tiap hari. Kalau saya nggak menulis itu kayak saya mau melakukan apa tuh bingung mulai gitu. Gitu ya. Sudah menjadi istilahnya menyatu gitu loh nulis itu menyatu udah. Nggak, di luar menulis sebenarnya mungkin banyak yang ingin tahu ya. Itu kegiatan sampean apa ya, Mas? Saya bertani nanam pisang memang. Gitu. Jadi terutama ada waktu-waktu senggang setelah menulis itu kebetulan ya saya punya sedikit tanah lah. Mungkin ada 600 tambah 500 petak itu saya tanami pisang. Saya tanam pisang, itu kan cukup melelahkan sendiri Mas, digarap sendiri. Tapi itu kan lelah fisik ya. Lelah fisik. Tapi mungkin jiwanya senang lah ya. Jiwanya senang. Itu akan mengkombinasikan dengan menulis. Ketika nulis sudah lelah fisik mental, ke sawah, itu terus kemudian bisa fresh gitu. Karena di situ kan membuat selokan macam-macam itu. Artinya memang sampean tidak orang yang bekerja keluar rumah ya. Yang rutin misalnya ke kantor atau tidak ya? Ya pernah dulu begitu, tapi sepertinya nggak cocok. Sepertinya nggak cocok. Jadi sudah berapa tahun yang lebih banyak di rumah ini sambil nulis dan bertani di itu? Rumah ya kira-kira 10-an tahun lah. 10 tahun terakhir ini lebih di rumah dan nulis ya. Tapi kira-kira 6 tahun yang lalu itu ditambah beberapa tahun sebelumnya saya pernah mengalami agak shock menulis itu karena perubahan dari buku menjadi PDF, e-book dan seterusnya itu saya kemudian berhenti hampir mungkin 5 tahun menulis. Tapi berhenti itu ya hanya menulis di rumah, tidak saya terbitkan. Oh, artinya saya berhenti menerbitkan, tapi menulisnya juga. tetap. Menulisnya tetap. Gitu. Itu karena faktor apa waktu itu? Karena ada booming internet. PDF itu kan? Ya. Itu sebenarnya juga beriringan dengan matinya beberapa penerbit karena waktu itu boom ya. Oh, kita sudah nggak butuh buku fisik lagi, kayak gitu kan kira-kira era itu. Nah, dari sekian buku sampean itu kan ya ada beberapa buku yang nah ini salah satu yang menarik misalnya ini kok sampean nulis tafsir surah Al-Maun. Nah, ini Al-Maun ini kan sebenarnya ikonnya Muhammadiyah, Mas. Ini gimana, Mas? Kok jadi tertarik Al-Maun ini? Memang dulu kita melihat Muhammadiyah, melihat NU dan ormas-ormas yang lain.
Muhammadiyah itu punya spirit al-ma'un sampai dia punya berbagai jenis Ya. monumen-monumen megah lah ya untuk Iya. menyantuni orang-orang miskin gitu. Ya. Tapi kan kita juga punya kritik sebenarnya gitu. Salah satu kritik ya di Muhammadiyah juga belum muncul satu tafsir tentang apa itu arti pembebasan kaum tertindas versi al-ma'un gitu. Ya. Terus kembali ke masyarakat Nahdien, kita melihat banyak orang-orang yang di pinggiran, di petani dan seterusnya. Sebenarnya mereka lebih akrab dengan gagasan-gagasan pembebasan kaum tertindas yang didasarkan dari dasar-dasar keagamaan. Tapi itu belum ada. Kira-kira saya ingin berkontribusi menyediakan ruang untuk membuat semacam teologi tafsir tentang itu gitu. Ini kayak basis, ini kayak teologi Iya, pembebasannya iya, lah ya. Tapi ini bukan hanya untuk Muhammadiyah, tapi Bukan. juga untuk NU gitu Ya sebenarnya. untuk masyarakat Muslim sebenarnya. Ya, oke, ini menarik sekali ya. Jadi menarik sekali. Ini mungkin Anda bisa cari, tapi saya nggak tahu apakah buku ini masih terbit lagi gitu, atau perlu, saya kira perlu diterbitkan ulang ini Tafsir Al-Ma'un ini kalau misalnya belum dicetak lagi gitu. Nah, kemudian tema besar yang lain itu Gus Dur juga ya. Iya. Nah, itu Gus Dur itu kalau menurut jenengan ada kenapa hebatnya Gus Dur itu dalam konteks apa sebenarnya sampai memberi tempat yang Jadi, cukup besar lah. Perjumpaan dengan Gus Dur bukan hanya karena generasi kita bertemu secara gagasan dengan Gus Dur, tapi Gus Dur itu menyediakan ruang spiritual juga Mas gitu. Iya. Itu yang mungkin dirasakan oleh orang berbeda-beda ya. Tapi saya punya perjumpaan secara khusus secara spiritual dengan Gus Dur manakala ketika sudah terdalam masuk ke dalam ilmu sosial, mengalami kebuntuan, melihat misalnya ada problem-problem sosial tapi nggak selesai-selesai semua kan ini. Terus, juga ada gagasan-gagasan tentang perubahan di Indonesia tapi juga nggak 100% dapat memuaskan kita. Itu lalu menimbulkan perenungan sebenarnya menurut versi saya matinya ilmu sosial gitu loh. Iya. Termasuk juga matinya ilmu ekonomi dan seterusnya itu. Lalu saya mengalami mungkin hampir beberapa tahun tuh kebingungan istilahnya menjembatani ini Mas. Gitu. Iya, iya. Jadi ya pekerjaan saya hanya merenung malam aja itu. Sampai akhirnya saya secara spiritual bisa berjumpa dengan Gus Dur lah kira-kira itulah kira-kira. Jadi ada dua buku ya tentang Gus Dur ya, atau ini ya ajaran-ajaran Gus Dur, sama satunya Gus Dur dan Pancasila kalau tidak salah. Ada satu yang sebenarnya belum terbit, Gus Dur dan dalil-dalil agama. Oh gitu. Itu tafsir tentang dalil-dalil agama yang dipakai Gus Dur. Oke, berarti Sudah diedit tinggal terbit tapi itu. ya kita tunggu aja itu. Berarti Gus Dur dan dalil agama. Nah, yang paling banyak dapat perhatian tentu saja NU ya, karena itu ini misalnya karena ini Hitah NU 4 jilid. Iya. Ini masa depan NU dan banyak lagi yang lain. Nah, karena itu saya kira saya ingin fokus ke diskusi tentang NU, dan seperti kita ketahui akhir bulan ini kan katanya NU udah usia 95 tahun ya. Nah, secara umum itu NU itu menariknya atau evaluasi atau kritik sampean terhadap NU sekarang tuh seperti apa Mas kira-kira? Jadi NU itu kalau kita agak nakal sedikit itu kan pertanyaannya kan kita yang bermasalah dengan NU atau NU yang punya masalah kan itu. Ya, ini gimana itu penjelasannya itu? Ya itu kalau kita yang bermasalah dengan NU dirasakan dirogoh sendiri-sendiri lah kira-kira itu ya. Tapi apakah NU punya masalah terhadap persoalan-persoalan? Tentu saja setiap kelompok kepentingan punya lah ya, gitu ya. Nah, tapi NU ini saya lihat gini, ada keinginan yang sampai maksimal kita harapkan, dan ada keinginan yang minimal sudah bisa dicapai, penuhi. Minimal yang bisa dipenuhi misalnya adalah dia menjembatani antara kebutuhan-kebutuhan personal individual orang terhadap aspek spiritual dia gitu ya. Karena nalar dan jaringan keagamaannya menyediakan itu. Terus yang kedua ini yang minimal itu. Yang kedua dia mampu menjadi jembatan pakunya NKRI. Itu kalau teman-teman mengatakan ini perjuangan yang berat, itu adalah sebenarnya pencapaian minimal gitu loh. Minimal, jangan dilihat sebagai maksimal. Terus persoalan Pancasila dan yang lain-lain ya NU inilah pakunya kira-kira dari sudut keagamaan ya. Nanti kalau yang lain ya monggo dari sudut ilmu sosial ya. Nah, kalau ngomong
kebangsaan dan yang lain, kalau tidak ada NU ya bubar negara ini gitu loh. Iya. Udah pasti bubar gitu. Iya, iya. Itu dari sudut yang paling minimal. Tapi apakah NU mampu atau bisa dilihat mencapai pencapaian maksimal? Inilah pilihan-pilihan kritis yang memang perlu dilakukan. Misalnya apakah NU bisa menjembatani antara kebutuhan-kebutuhan generasi muda yang saat ini dengan kebutuhan masa depan? Itu kan pertanyaan yang mungkin sangat sulit jawabannya. Termasuk itu yang pertama. Yang kedua, apakah pesantren-pesantren juga mampu menjembatani antara kebutuhan-kebutuhan santri nanti setelah lulus dengan zaman yang begitu cepat berubah? Itu juga persoalan yang tidak sederhana. Ya. Ini bukan soal persoalan pesantren Jawa, pesantren Kalimantan, pesantren Sunda. Orang keliru kalau mengatakan ini soal NU itu pesantrennya didominasi pesantren Jawa. Enggak, saya itu juga orang Jawa. Jadi masalah bukan soal Jawa, Sunda atau yang lain itu. Iya, iya. Jadi pesantren apakah mampu gitu? Nah, itu perlu jawaban, itu memang perlu jawaban. Jadi yang ini agak pencapaian maksimal untuk itu karena dia proyeksinya ke depan. Oke. Terhadap ledakan generasi baru, terhadap ledakan-ledakan perubahan-perubahan yang ada. Nah, itu yang belum diantisipasi. Nah, cara mengukur dan mengeceknya gimana? Ya secara internal birokrasi di NU mampu nggak untuk melakukan itu terhadap kerja-kerja itu. Cara mengeceknya begitu. Kepemimpinannya, ya. Kepemimpinannya contohnya begini. Kalau zamannya Mbah Hasyim, itu kan orang akan angkat topi karena keunggulan spiritual dan orang akan mengakui dan ketundukan dan ketawaduan. Karena memang diakui. Tapi sekarang kalau mengandalkan harisma pemimpin NU, semua orang merasa sama gitu. Kiai-kiai itu kan merasa sama juga aja. Nggak ada yang mungkin lebih unggul dari yang lain. Nah, karena problemnya berbeda dengan zamannya Kiai Hasyim, maka mau tidak mau NU itu harus diorganisir melalui ya manajemen yang bagus, terus perencanaan sistematis dan seterusnya itu, Mas. Ya, tapi kan saya tidak mau mengulang kritik bahwa manajemen NU lemah atau apa, itu saya kira sudah terlalu sering. Okay. Nah, tapi sebelum kita mendiskusikan nanti bagaimana anak muda menjawab masa depan dengan NU dan bagaimana pesantren menjawab masa depan juga ya. Ini kan tadi saya setuju bahwa mungkin NU dan orang mungkin juga sangat oke bahwa NU ini memang pakunya Indonesia ini gitu. Karena tadi pandangannya terhadap Pancasila, pandangannya terhadap negara gitu. Tapi ini kan dinamikanya. Ini ada kritik belakangan misalnya kok bagaimana sih hubungan dengan negara dalam pengertian pemerintah ya. Ada kritik misalnya akhir-akhir ini NU tuh lebih dekat ke pemerintah tuh gimana itu? Memang kalau NU menempatkan diri subordinasi terhadap pemerintah itu kurang tepat. Nah, tapi apakah sekarang NU subordinasi itu persoalan aktual yang bisa diperdebatkan kan itu? Orang yang mungkin sebagian mengkritik terlalu subordinasi, mungkin ya sebagian teman-teman kita sendiri merasakan, tapi juga mungkin bagi yang lain itu tidak. Tapi saya sendiri melihat bahwa kalau NU subordinasi terhadap pemerintah, itu mengecilkan NU. Jadi NU harus bersikap pada saat yang sama bisa bekerja sama dengan pemerintah, tapi pada saat yang sama juga bisa mengkritik, memberi masukan, mengkontrol dan seterusnya itu. Nah, kalau menurut sampean nih, sekarang tuh posisinya seperti apa? Aktualnya nih. Kalau secara lembaga tidak subordinasi, tapi mungkin orang per orang yang mungkin dia membawa simbol NU itu bisa ke arah itu gitu ya. Subordinasi, sehingga ini agak mungkin ke depan perlu dibenahi secara lebih kuat ya, lebih kuat itu. Contoh misalnya karena ada di pemerintahan tuh dulu Rais Am, terus beberapa menteri juga dari NU gitu. Tapi bagusnya memang ini tidak membawa NU gitu loh, Mas, tidak membawa NU. Walaupun secara konsekuensi itu tetap akan membawa istilahnya masyarakat NU kan gitu, sebagian masyarakat NU. Nah, kalau dibaca secara keseluruhan memang kita nggak bisa mengatakan ini subordinasi ya, nggak bisa. Tapi apalagi kalau dicek secara detail, beberapa kritik juga sudah muncul, termasuk misalnya soal yang pelarangan HTI dan seterusnya, itu kan kritik dari NU ya, atau bukan pelarangan tapi kritik terhadap kelompok-kelompok yang mungkin dianggap tidak care terhadap NKRI dan Pancasila dan kebangsaan itu ya bukan titipan dari pemerintah gitu loh. Itu kebutuhan yang mungkin dirasakan oleh Nahdlatul Ulama
melalui orang-orangnya, lembaganya, lalu kita ngomong kepada pemerintah, kita diskusi, terus itu direspon ya. Jadi kalau seluruhnya dikatakan subordinasi juga tidak tepat, gitu. Kalau dulu kan kalau istilah subordinasi itu kalau di era dulu istilahnya patronase ya. Patronase, ya. Jadi Gus Dur itu dulu dikritik karena sering mengkritik pemerintah, diantaranya karena lalu patronase dengan pemerintah itu jadi hilang gitu loh. Nah, kalau sekarang tadi itu ya antara mungkin justru terlalu dekat sehingga jarak itu mungkin lebih sulit. Tapi itu tadi ya, ini tergantung kita cara memandang ya. Artinya ini antara yang ideal dan yang aktual gitu loh ya. Yang ideal seperti itu tadi, ada jarak, tidak menjadi oposan tapi juga tidak menjadi bagian yang pada level tertentu nggak bisa mengkritik gitu. Tapi sebenarnya persoalan pentingnya bukan NU dengan pemerintah atau itu, Mas. Jadi persoalan pentingnya bagaimana NU menjawab masa depan terhadap generasi-generasi baru dari pesantren, dari sarjana-sarjana NU, itu bagaimana cara dia menyediakan ruang atau bagaimana cara mengelola itu. Sekarang yang itu mungkin belum terfikirkan secara lebih apa istilahnya terkoordinasi. Ini mungkin yang dimaksud karena ada apa yang disebut ini ya bonus demografi ya. Salah satunya itu, salah satunya bonus demografi. Terus yang lain kan memang bukan hanya bonus demografi, tapi basis masyarakat sosial kita mengalami perubahan dari basis agraris ke digital gitu ya. Yang NU kan memang bukan dari orang-orang kota ya, dari agraris terus ke digital. Kok jadi urban? Jadi urban. Nah, iya, ada yang memandang bahwa amaliyah NU, ibadah NU itu cocok untuk kalangan agraris. Bener nggak itu kira-kira? Daripada kalangan urban, sehingga ada yang mengatakan kalau orang NU jadi urban itu bisa dikatakan lalu kayak jadi Muhammadiyah atau bahkan lebih dari itu. Itu gimana itu? Saya pernah mengalami menjadi seorang agraris dan saya pernah mengalami menjadi seorang urban. Gitu. Jadi tradisi NU dan keagamaannya, saya sebagai orang urban justru lebih cocok. Malah lebih cocok. Karena mungkin tuntutan dari perubahan personal individual ya, masing-masing orang mungkin berbeda. Kalau saya seorang penulis itu kan memerlukan energi yang cukup untuk memberi makanan roh, memberi makanan spiritual, memberi makanan yang lain, bukan hanya pikiran. Itu tradisi-tradisi di NU menyediakan itu. Jadi saya cukup bisa kuat bertahan untuk menulis salah satunya. Kalau sudah capek itu yang melakukan tirakat. Gitu. Itu terus kemudian mengecas, istilahnya mengecas rasa dan lain-lain itu pengalaman personal ya. Tapi memang ada hipotesis bahwa orang menjadi radikal itu salah satu faktornya karena industrialisasi. Orang menjadi terasing, menjadi lalu cari pegangan, ketemulah seperti itu. Nah, itu. Hingga ada yang pendapat itu nggak cocok memang itu amalan yang agraris, misalnya terlalu lama. Misalnya kan memang, iya. Kalau habis assalamualaikum kan di urban kan langsung pergi ya. Kalau di NU kan mungkin masih ada zikir yang panjang. Ini betul. Contoh sederhana. Nah, itu tapi gimana? Itu sebenarnya kita menjadi NU itu kan tidak seluruhnya dari semua proses istilahnya gugusan besar NU itu dapat diamalkan semua kan. Menjadi NU itu kan kita amalannya pendek juga nggak masalah gitu kan. Nah, misalnya itu penting. Salat selawat aja 100 kali kan cukup. Istighfar, sholawat udah pergi gitu aja. 100 kali. Itu kan nggak sayang panjang-panjang biar orang-orang tarekat lah. Oke. Cukup sebenarnya. Nah, saya kembali ke yang anak muda tadi itu. Jadi memang sejauh ini sebenarnya NU sudah menyusun langkah nggak untuk menjawab itu, gitu loh, anak muda. Dan yang anak muda tadi itu loh, masa depan. Nah, ada kritik juga karena NU ini kan organisasi kiai dan lebih kesannya lalu organisasi orang tua. Nah, ini gimana, Mas? Sebenarnya sejak didirikan NU ada yang muda ada yang tua sebenarnya ya. Tadi tidak seluruhnya dia organisasi orang tua. Tapi bahwa di sinilah justru uniknya NU itu ada kerjasama antara yang muda dengan yang tua. Kiai Haji Hasan Kipo kerjasama dengan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Rasulullah. Bahwa
kita juga perlu mendefinisikan kembali apa yang disebut tua dan muda. Kiai Habibullah itu mungkin lebih muda dari kita-kita yang saat ini umurnya lebih muda ya. Iya. Karena dia melakukan mobilitas gerakan melintasi batas-batas wilayah dia dari mulai Banyuwangi, Banten, koordinasi. Kalau dalam bahasa gerakannya dia seperti Tan Malaka di dalam kalangan santri lah kira-kira Waktu itu ya. Kalau Tan Malakanya di gerakan kiri lah kira-kira. Nah, Kiai Wahab ini wes sudah tua, umurnya sudah cukup, tapi dia mampu melakukan jejaring gerakan ini, Mas. Nah, ini orang tua atau orang muda seperti ini? Ada nggak Gitu. tipe yang seperti Kiai Wahab ini sekarang di kalangan NU? Jadi tahun 80-an banyak sebenarnya. Tipe kayak gitu ya? Ya salah satu. Enggak, kalau contohnya berarti kan Gus Dur banyak ya. sebenarnya berarti sekarang agak Nah, krisis. itu Agak sekarang krisis. mengalami krisis itu karena orang apa? Dasar dan basis dari masyarakatnya sudah terbentuk melalui media sosial. Ya. Jadi orang sudah berkomunikasi dan melakukan kegiatan seperti bahwa kalau udah di media sosial itu dia telah melakukan sesuatu yang besar gitu loh. Seakan-akan itu. Ya. Jadi orang menjadi khotib, menjadi penceramah, menjadi yang lain itu sekarang sudah cukup di media sosial. Tapi apakah sebenarnya kerja-kerja yang sesungguhnya itu apakah itu? Itu pertanyaan kan itu. Ya. Ya, itu artinya memang hal yang ini ya, yang mengubah karena NU ini kan sebenarnya basisnya juga silaturahmi itu. Betul. Nah, tapi karena sudah ada media sosial, silaturahminya mungkin berkurang ya. Sudah berkurang. Nah, sekarang memang kalau dibilang seperti yang disebut Kiai Wahab itu, mungkin sekarang mengalami krisis. Tapi ada beberapa yang bisa melakukan itu. Saya lihat Mas Safik itu melakukan itu sebenarnya. Iya. Safik teman kita itu Iya. yang di kerja-kerja seperti itu. Tapi dia pengusaha udang sekarang sekarang gitu ya. jadi pengusaha udang. Dan sayangnya belum menikah juga itu. Belum menikah juga itu, dia harusnya menikah itu. Ada ini kan kasus Kiai Wahab ya. Orang bilang Kiai Wahab itu profesional orangnya ya. Jadi dia ketika NU pisah dari Masyumi, nah bisa apa NU kalau pisah dari Masyumi? Ahli hukum tidak punya, ahli ekonomi tidak punya. Nah, Kiai Wahab jawab, saya ini kalau punya mobil nggak perlu harus bisa nyupir. Saya bikin iklan, ayo saya cari supir itu datang kan. Itu profesional artinya menyerahkan ke ahlinya kan. Iya. Tapi kan ada masalah di sini karena ahli itu ternyata bukan pemilik mobil itu kan. Artinya analogi dengan mobil ini bermasalah. Jadi ini rekrutmen orang luar kan jadinya. Ini kan sering terjadi juga profesional kayak gini. Sekarang juga sebenarnya terjadi lebih luas dari itu, Mas. Iya, dengan iya. teman-teman muda belajar keluar, itu dengan sendirinya dia belajar ilmu-ilmu yang di luar pesantren, di luar tradisi dia. Kalau dia nggak bisa menyaring, nggak bisa menjejaringkan dan menyambungkan ini dengan masyarakat dia di pesantren, dia akan menjadi terasing gitu loh. Akan menjadi terasing. Kalau dia bisa, nah ini yang termasuk di perguruan tinggi. Kalau nggak bisa menjembatani antara ilmu-ilmu yang dia pelajari dengan kebutuhan-kebutuhan dan apa jejaring di pesantren, di NU dan seterusnya, dia akan menjadi orang terasing sendirian. Oh gitu ya. Dan lebih rumit dari itu sebenarnya sekarang itu. Bukan hanya soal rekrutmen, tapi orang anak-anak santri yang belajar di pesantren, terus kemudian di perguruan tinggi, terus kemudian ke luar negeri, yang itu memiliki habitus sendiri, memiliki pengetahuan ilmu sosial sendiri. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk menjembatani apa yang sudah dimiliki dengan masyarakatnya, itu problem juga gitu loh, problem. Sehingga ada PKPNU itu kan akhirnya gitu. PKPNU itu yang pelatihan itu maksudnya. Pelatihan terlepas dari beberapa mungkin perlu diperbaiki atau tidak, tapi itu salah satu kira-kira yang dirasakan di NU salah satunya itu. Ini sorry, saya mau mengklarifikasi. Ini maksudnya apakah orang teman-teman yang katakan yang belajar di luar ya, di luar pesantren, menyerap ilmu pesantren itu terlalu kebablasan melakukan pembaruan atau apa kira-kira? Tidak begitu. Kalau saya begini, mungkin malah belum melakukan apa-apa. Ya ini malah belum melakukan apa-apa. Dia enjoy dengan dirinya sendiri dan dengan ilmunya. Gitu. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang kembali dalam pengertian diwadahi dalam berbagai lembaga itu kan. Ya. Untuk menyamakan persepsi dari orang yang berbeda-beda ini kan nggak mudah, Mas. Nggak mudah. Apalagi dari keilmuan yang berbeda, dari pesantren yang berbeda,
Kalau ditambah dengan ego yang berbeda itu kan nggak mudah. Nah ini loh, di NU itu memang nggak sederhana. Oleh karena itu ya, tapi juga nggak terlalu rumit-rumit amat sebenarnya gitu. Iya, Kalau iya. mau jalan niatnya ibadah dan bisa berkontribusi yang memberikan manfaat ya sebenarnya bisa jalan aja sebenarnya. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya celutuk orang luar ya, dan dia juga bukan seorang ahli sebenarnya. Ada seorang artis mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah juga disebut itu nggak dekat dengan masyarakat. Yang dekat katanya malah EPI ya. Ini gimana nih menurut? Ini karena viral ya, penting juga Viral, penting ya. ditanggapi itu. Mm-mm. Ya mungkin dia dekat dengan apa yang diidentifikasi itu. Terus dia tidak cukup mengenal apa NU apa Muhammadiyah gitu. Kalau dia cukup mengenal sejauh yang saya termasuk kan orang yang kritis ya baik kepada NU atau Muhammadiyah termasuk kritis ya. Kalau dia mengenal NU mungkin dia akan merevisi atau mungkin agak menyesal sedikit lah kira-kira itu kalau dia punya kesanggupan untuk itu melihat perjalanan NU. Muhammadiyah dari mulai didirikan sampai ke Republik lain, EPI kan baru saja didirikan. Dia belum teruji. Iya, iya. Belum teruji di masyarakat, hubungannya dengan negara, hubungannya dengan anak muda belum teruji. Kalau ada orang satu dua masyarakat mungkin senang kepada FPI ya biasalah, bukan hanya FPI ya, ada yang ke HTI, ada yang tapi juga ada yang senang ke kafe juga kan, ada yang senang banyak itu. Iya, gitu. iya, iya. Jadi ini sebenarnya statement yang nggak bisa inilah. Prematur lah kira-kira itu. Dan lagi pula memang ini tidak ahli. Cuman karena kita ini zaman viral ya. Iya. Yang mengatakan itu bisa jauh lebih penting dari karena dia artis ya, dari hal yang dikatakan meskipun nggak punya otoritas atau apa gitu. Nah, kalau ini kue kolek ya, ini NU tuh punya khitah. Tapi ini juga banyak orang mengatakan ini khitahnya nggak lagi seperti era Gus Dur ya, yang jelas ya artinya terpisah antara ibaratnya khitah nih kayak dui fungsi ya. Dui fungsi dulu kan jelas tuh kalau tentara nggak mau jadi jabatan publik dia harus sivilisasi, jadi harus jadi orang sipil. Nah khitah juga begitu, tapi ini kan ternyata kayak Dwi Khitah ya, kayak Dwi fungsi ini gimana ini kalau ini pas ada buku kita Iya, 4 jilidnya itu gimana sekarang? Kan kalau dulu kan dimaknai kita itu tidak kemana-mana, Iya. tidak ke partai mana-mana. Tapi sebenarnya bukan itu maknanya. Tapi itu hanya bagian tertentu dari fase yang mungkin saat itu memang perlu. Tapi juga bisa dimaknai ada di mana-mana kan gitu. Seperti Ustadz Zainuddin MZ itu. Ada di mana-mana kan gitu. Tapi problem ada di mana-mana itu adalah bagaimana mengkoordinir itu menjadi dan membawa kepentingan melindungi, mengembangkan lembaga atau jamiah Nahdlatul Ulama. Bukan membawa person-person sendiri untuk mencari istilahnya ya kemanfaatan personal atau kemanfaatan yang lebih kecil gitu. Yeah. Itu problemnya kalau kemana-mananya terlalu luas, tidak dikoordinasi itu secara sistematis itu akan begitu. Nah itu tantangan juga sebenarnya. Kalau situasi sekarang gimana? Situasi sekarang itu ya kemana-mana itu. Yang nggak terkontrol itu atau gimana? Koordinasi kontrolnya tidak cukup kuat, cukup kuat. Nah, tapi kan orang sekarang mau dikontrol seperti apa, Mas? Ya repot gitu. Repot ya. Ya repot. Semua siapa yang bisa mengontrol orang person ke orang? Organisasi pun nggak sanggup. Oleh karena itu di NU menyediakan sebenarnya ruang untuk refleksi diri. Orang supaya mengontrol dirinya sendiri sebelum mengontrol jamiah, sebelum mengontrol negara itu mengontrol dirinya sendiri gitu. Yang disebut mujahidu hawa gitu, mujahidu hawa atau memerangi hawa dirinya sendiri. Kira-kira nepak ke diri membawa NU, mengatasnamakan NU misalnya menjadi komisaris, misalnya menjadi atau menteri dan seterusnya. Lalu nepakne diri kontribusi ku itu kira-kira apa yang bisa diberikan ke itu. Tapi kan yang mereka yang pasti sudah bisa lah argumen-argumennya itulah kira-kira itu. Tapi di organisasi seharusnya ada ruang koordinasi itu. Misalnya yang ya ada ruang pertemuan yang dari berbagai partai, dari berbagai itu kadang-kadang kaukus iyalah kayak kaukus atau kalau biru lah kira-kira. Kayak biruan lah. Biru namanya lah terserah itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan satu memperluas jurang perbedaan yang ada di antara orang-orang ini yang ada di partai-partai sehingga ukhuwah nadiyahnya enggak terjadi.
Terus yang kedua, itu akan menjadi masalah ketika PBNU atau yang organisasi NU terkesan dia dikuasai satu partai. Itu. Tapi hubungan dengan partai besar yang didirikan itu harus terjalin dengan kuat dan sinergi itu harus terjadi. Tapi jangan sampai terkesan seperti milik satu partai gitu. Tapi kan kenyataannya karena NU ini gerbong yang besar dan penting ya, pasti semua partai kan ingin menguasai. Ingin menguasai. Nah, di situ makanya kalau ketua PBNU hanya mengandalkan harisma di tengah situasi seperti ini nggak bisa. Dia harus mengandalkan item-item aturan. Terus juga mengandalkan bagaimana dia mampu mendelegasikan kekuatan-kekuatan keputusan ini ke bawah gitu. Kalau sejauh ini kan kalau berkaitan dengan urusan teologi, urusan gagasan keagamaan itu sepertinya berjalan lancar. Iya. Tapi kalau urusan ekonomi dan politik mungkin ini agak repot. Nah, tapi repotnya di dalam masyarakat ini itu tetap bisa diurai ya, satu persatu dicoba dicari kan. Dicari masalahnya. Misalnya kalau memang masalahnya di pilkada ya diurai di pilkada. Ya, ternyata bisa ada jalan keluarnya juga kan gitu. Dan masing-masing beberapa wilayah juga mengambil berbeda. Misalnya di Jogja ya, di Jogja ini kan dia tidak mendukung secara organisasi vulgar mendukung calon tertentu. Tapi bahwa sebagai istilahnya Korp NU itu dia memiliki tanggung jawab untuk bagaimana masyarakat itu memiliki kadernya yang mampu menjadi orang nomor satu kira-kira. Itu telah dilakukan dan itu cukup bagus. Presiden ini cukup bagus dan mungkin di tempat-tempat lain juga begitu. Tapi kalau dengan mengatasnamakan birokrasi NU, satu sudah mengatasnamakan birokrasi NU, tidak peka terhadap adanya perbedaan di lingkungan NU sendiri. Kalau kalah lagi kan itu lagi kan sering begitu. Repot itu kalau kalah lagi. Kalau menang kan dia mungkin yang melakukan itu masih bisa berargumen gitu. Kalau kalah lagi kan gitu repot. Dulu kan pernah juga kita punya ketua NU dan mencalonkan dan kalah lagi kan? Iya. Jadi wakil presiden atau apa itu. Tapi ya tidak hancur kan NU kan. Artinya NU nggak akan pernah bisa hancur karena ya artinya kalah. NU itu kalah aja tidak hancur apalagi menang ya kalau apalagi begitu. Jadi enggak. Nah, ini tadi meskipun sampean menyebut bahwa ini masalah ini bukan soal di Jawa dan di luar Jawa betul. aja. Tapi memang sebenarnya antara NU di Jawa itu dengan di luar Jawa kan memang ada perbedaan. Nah, ini karena itu dianggap bahwa NU ini lebih organisasi Jawa ya. Meskipun secara amaliah sebenarnya di luar Jawa mirip dengan banyak amalan NU. Ya, kalau pernah ke Medan, pernah ke Gorontalo, pernah ke Mataram, apalagi ke Banjarmasin, Makassar itu kita at home lah ya, orang NU di sana tuh at home secara ibadah. Nah, tapi yang membedakan tuh apa ya kira-kira ya? Jadi ada semacam ini itu. Saya sendiri sampai sekarang Mas mau menemukan misalnya kritik NU itu didominasi oleh turunan-turunan atau misalnya gagasan-gagasan dan pesantren Jawa itu belum menemukan. Memang orang per orang kalau itu orang Jawa ya. Tapi apakah yang dimaksud dengan NU ini terlalu khas Jawa macam-macam itu saya belum menemukan. Karena apa? Sumber dasar dari itu bukan soal Jawa atau tidak Jawa, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Itu patokannya kan itu. Nah, itu kan melintasi Jawa, Jombang, melintasi Jakarta, Makassar. Jadi kalau kita ngomong ke saya itu orang Jawa Barat sekarang, orang Jawa Barat. Yang Islamnya orang Jawa Timur gitu. Dulu juga pernah Kiai Idam, tapi Kiai Idam sudah tinggal di Jakarta bertahun-tahun, apakah dia merefleksikan orang luar Jawa kan juga masalah. Maksud saya adalah kita harus mendefinisikan kembali misalnya apa itu pengertian tentang kepentingan Jawa di NU, kepentingan Sunda dan macam-macam. Kalau itu kita temukan, mungkin itu yang justru bisa menjawab. Contohnya kekhasan NU di Banjarmasin apa atau kekhasan di Jawa apa. Nah, itu yang belum saya temukan termasuk di kritik-kritik teman yang mengatakan terlalu didominasi oleh pesantren Jawa gitu. Ya, ini jadi kalau mau kritik maksud saya begini. Kepada kebijakan. Gitu. Kepada kebijakan dan kepada periode dan fase di mana dia memimpin. Itu Mas. Bahwa di situ ada jaringan
pesantren tertentu misalnya itu kan ya wajar dalam kepentingan apapun kan wajar, tapi kan tetap ada keterwakilan dari unsur-unsur luar Jawa itu pasti sudah ada, nggak ada gitu. Enggak, atau ini derivasi politik sebenarnya. Artinya masalah Jawa luar Jawa itu bukan masalah di NU. Masalah umum Indonesia. Artinya karena ada kesenjangan kultural memang ya yang memang juga berimplikasi ke NU gitu loh. Bisa jadi kan seperti itu ya. Itu satu sisi memang ada yang begitu, tapi sisi yang lain begini. Kita dulu mengatakan Orba itu terlalu mewakili Jawa kan itu. Loh, saya sebagai orang Jawa nggak pernah merasa terwakili Orba. Gitu. Ya. Kan kayak gitu. Atau yang lain. Jadi lebih fokus kritiknya mungkin kepada, karena kalau kita fokus ke kritik Jawa non Jawa itu akan menimbulkan ketegangan, bukan hanya ketegangan kultural tapi memperlebar jurang yang sebenarnya sudah ada jurang, itu akan semakin lebar. Tapi kalau kita mengkritik misalnya Orde Baru itu ya kepemimpinannya, jaringannya kepada luar negeri, hutang luar negeri dan seterusnya, itu mungkin akan lebih fokus cara memperbaikinya lebih mudah gitu loh. Tapi termasuk di NU. Di sisi yang lain sebenarnya kalau basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebetulan kan di luar Jawa ini udah ditampung oleh organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Yang lain ya. Ya, misalnya kayak di NTB itu Nahdlatul Watan. Itu ya NU versi NTB kan sebenarnya. Atau NU di Jawa itu kan Nahdlatul Watan versi NTB kan sebenarnya. Nah, apa NU versi NTB gitu. Atau di Palu misalnya itu ada Al Khairat. Kalau di Medan tuh ada Al Wasliyah ya. Sumatera Barat tuh ada Perti. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu juga kan, atau mungkin itu ya, artinya memang di sana sudah ada organisasi sejenis. Satu sisi memang sudah ada organisasi di sana, sehingga juga ada ruang untuk memilih beberapa jenis organisasi lebih terbuka. Kalau di sini kayak Al-Khairat kan nggak ada, terus NW juga nggak ada, Perti juga nggak ada. Tapi bahwa kemudian NU mampu sampai keluar Jawa itu juga mungkin ya artinya dapat diterima di luar Jawa daripada organisasi yang lain kan. Coba Perti atau yang lain kan, atau NW kan hanya di situ, hanya di wilayah itu. NU bisa sampai ke Jawa, ke Sumatera. Itu artinya NU mungkin lebih bisa diterima oleh mereka. Bukan berarti soal baik atau tidak baik itu memang urusan yang lain ya. Tapi secara real sosial memang betul seperti itu, tapi ada pendapat bahwa itu karena faktor politik, karena patronase nasional. Jadi kalau misalnya dia ini ya saya ikut NU aja, karena kalau orang NW di NTB mungkin dia tidak punya patron di tingkat nasional, tapi dengan menjadi NU dia punya patron gitu. Nah, bisa juga begitu. Nah, karena itu memang bila NU jaya secara politik itu juga ikut di beberapa tempat itu. Mungkin ya. Itu salah satunya memang. Tapi ada jaringan guru murid juga memang. Jaringan guru. Yang di NTB ini yang terakhir. Sekarang kan ada yang mengatakan juga, tapi di luar itu semua yang nggak pernah dipelajari, NU itu sebenarnya tarikat dan tirakat. Nah, itu kan nggak kelihatan jaringan itu. Itu gimana sebagai penutup ini? Jadi kalau kita mengkritik NU atau ada orang mengkritik NU, ini kaitannya dengan tirakat itu, maka saya seperti awal tadi bertanya, kita yang punya masalah dengan NU atau NU yang bermasalah, itu dulu diselesaikan menurut rasa sendiri-sendiri gitu rasa sendiri-sendiri. Terus yang kedua, NU ini mau dikrit dengan berbagai jenis pertimbangan, teori dan seterusnya, dia itu hanya usaha. Itu pun ini usaha, tapi harus dilakukan. Kewajiban seorang Sunni Asy'ari itu kan ini harus dilakukan, usaha-usaha memperbaiki ini harus dilakukan, karena itu syariatnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mempertimbangkan NU ini adalah dimiliki, didoakan, terus dikembangkan oleh kiai-kiai yang tak hingga jumlahnya, yang tirakat setiap hari, yang tirakat setiap hari. Di pondok, yang tidak, bahkan mungkin tidak mengenal secara kelembagaan, birokrasi tersentuh oleh NU Jamiah kan gitu ya. Tapi dia sangat mencintai NU gitu. Pertimbangannya tentu berbeda-beda. Jadi orang ber-NU itu enggak harus 100% gugusan besar itu harus semua kita miliki, enggak. Orang memiliki dan memilih menjadi NU itu kan mungkin karena pertimbangan tertentu, ada ukuran-ukuran tertentu lah yang saya memang cocok di NU. Gitu. Oke. Saya kira menarik sekali nih diskusinya. Pas sekali saya kira kita ngobrol dengan Kiai Nurul Qutuduan yang memang sangat
banyak mengatur tentang NU dan bisa dikatakan ensiklopedia berjalannya NU lah ini. Pasti banyak hal yang belum terungkap dalam ngobrolan ini, tapi saya kira ini adalah satu hal yang bisa kita kembangkan di luar ini. Ada banyak agenda yang menarik. Tadi juga dikemukakan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh NU. Ada satu kata kunci katanya, NU ini kalau didekati gemesin, menjengkelkan gitu. Tapi kalau ditinggal, kalau dijauhi malah ngangenin katanya gitulah. Itu Nah, kata-kata Mas Alif sendiri loh itu ya. Ini orang luar ya mengatakan. Jadi akhirnya karena itulah kekuatannya. Jadi ada orang yang nggak bisa meninggalkan, tapi juga tidak bisa masuk terlalu dalam. Terlalu dalam gitu. Nah, karena dia bagaimanapun mungkin hanya organisasi juga ya sebagai sarana. Demikian saya kira TTM kita edisi ke-16. Terima kasih pada Sama-sama Ridwan. Dan ini teman-teman siapapun yang ingin buku ini masih bisa dijual di beberapa tempat. Nih ada yang terbaru ini tadi ya, 4 jilid tentang ini ensiklopedia. Khitah NU, sejarah pemikiran dan lain-lain. Ini terbitan Diva, jadi bisa diperoleh di toko buku di Jogja ini atau di online. Demikian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.